Mes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, teman-teman hendaknya mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada hari ini, kira-kira anak-anak ada yang nggak masuk teman-temannya? Ada. Oh ya, baik. Yang tidak masuk, yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa masuk di pertemuan yang akan datang. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam bertemakan perkembangan peradaban Islam di Asia. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang peradaban Islam di Asia? Mungkin dari Mbak Irma mungkin apa yang diketahui sedikit mungkin? Tidak ada yang diketahui. Tidak ada yang diketahui. Oke, kalian pernah dengar Islam masuk melalui Islam masuk melalui benua Asia yang kotanya seperti Samarkand, terus masuk melalui Taj Mahal, Cina. Pernah mendengar seperti itu? Pernah. Oke, baik. Selanjutnya sekarang kita akan bahas tentang itu ya. Islam di Asia. Jadi, peradaban Islam berkembang sangat pesat di benua Asia karena benua ini merupakan tempat lahirnya Islam, pusat kekhalifahan awal serta wilayah yang memiliki jaringan perdagangan dan pendidikan yang sangat luas. Di benua ini pula pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, pemerintahan, dan perdagangan Islam tumbuh sangat kuat sejak abad ke-7 hingga abad ke-15 Masehi. Nah, jadi anak-anak, kalian kan pasti bertanya-tanya ya, Bu, Islam kan lahirnya di mana? Maka Arab. Oke. Islam kan lahirnya kan di Arab ya. Nah, kalian pernah kepikiran apa enggak? Bu, Islam kan di Arab, kok bisa sampai ke Indonesia masuk? Itu bagaimana? Kalian pernah kepikiran seperti itu apa tidak? Baik anak-anak, maka dari itu kita akan belajar tentang Islam di benua Asia. Yang di benua Asia itu jadi termasuk Indonesia. Indonesia juga termasuk benua Asia ya. Dan kita tidak hanya mempelajari agama Islam saja, anak-anak. Kita akan mempelajari wilayah yang memiliki jaringan perdagangan, pendidikan yang sangat luas ini. Kita akan mempelajari tentang kebudayaan juga, kebudayaan Islam. Pemerintahan Islam itu bagaimana? Perdagangan Islam itu bagaimana? Nah, kita akan mempelajari pada hari ini. Benar anak-anak? Bisa anak-anak? Ayo selanjutnya. Oke. Nah, sekarang benua Asia itu di mana? Ya kan pertanyaannya. Nah, benua Asia itu peradaban Islam di Asia berkembang di 5 kawasan besar. Setiap kawasan memiliki ciri perkembangan, tokoh, kontribusi, dan peninggalan yang berbeda. Perkembangan peradaban Islam di Asia dapat dilihat melalui 5 kawasan besar. Yang pertama Asia, yang kedua Asia, yang ketiga Asia, yang keempat Asia. Ayo, jangan melamun sampean. Ini diperhatikan. Oke, yang terakhir di Asia Timur. Oke, benar. Mana itu Bu Asia? Nah, bertanya kan di mana sebelahnya? Habis ini Ibu akan memerintahkan kalian untuk presentasi ke depan. Jadi Ibu tidak akan menerangkan terlebih
dahulu agar kalian berpikir secara kritis, Logika. oke, dan kreatif. Ayo untuk Mas Angga dan Mas Firman silakan maju ke depan. Ayo Mas Angga, Mas Firman silakan maju ke depan. Baik. Oke, berhubung ini kalian datangnya Apa teman-temannya ini? cuma sedikit Iya, Bu. sekali, jadi ibu kan butuh ini berapa ini dibagi Lima. berapa lima orang, jadi pas satu-satu. Oke, jadi nanti kalian akan maju ke depan presentasi satu-satu. Oke, ya ibu kasih waktu 10 menit untuk mencari materinya. Mana materinya? Ini Apa nih? ini berubah. Iya, anggap saja ya. Kalian berpikir kritis. Nah, nanti kalian akan mempresentasikan ini. Aku juga sedih. Ini kayak oke, sudah. Nah, dibaca. Setelah ini ibu kalian akan maju satu-satu ke depan ya. Boleh baca. Ya wes, gak apa-apa wes. Oke, 10 menit berlalu, jeng jeng. Oke, sudah. Silakan Mbak Irma. Bagian di Asia apa? Saya bagian Asia Barat. Oke, silakan maju ke depan sini. Menjelaskan kepada teman-temannya Asia Barat. Oke, teman-teman, saya akan menjelaskan perihal perkembangan peradaban Islam di Asia Barat. Nah, negara yang termasuk Asia Barat itu apa aja sih? Nah, ada yang pertama ada Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, ada Qatar, Bahrain, Kuwait, Irak, Iran, Suriah, Yordania, Palestina, dan juga Lebanon. Selanjutnya, keistimewaan wilayah ini yaitu yang pertama menjadi tempat kelahiran Rasulullah SAW. Yang kedua, letak kota suci seperti Makkah, Madinah, dan juga Yerusalem. Selanjutnya yang ketiga, ada berdirinya pemerintah Islam pertama dan juga kekhalifahan yang besar. Selanjutnya, menjadi pusat awal ilmu Islam seperti tafsir, hadis, fikih, dan juga sejarah. Selanjutnya, ada banyak ulama besar. Terima kasih. Oke, selanjutnya Intan, ayo maju ke depan nah. Maju nah. Ayo nah, nggak boleh menggerutu, harus ikhlas ya. Belajar harus ikhlas ya. Oke, silakan. Ayo Intan. Tadi tanyanya aku dapat apa? Oh iya, dapat apa ini? Mbak Intan ini dapat peradaban Islam di Asia Tenggara. Setelah tadi Asia apa Mbak Irma? Barat. Mbak Irma Asia Barat. Kalau Mbak Intan ini Asia Tenggara. Silahkan Mbak Intan. Peradaban Islam di Asia Tenggara. Wilayahnya yaitu ada Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan. Oke, sudah Ya, terima selesai. kasih, Bu. Ya, selanjutnya Mbak Aziza. Ayo. Ayo Mbak Aziza. Asia apa Mbak Aziza? Timur. Oke, silakan. Perkembangan peradaban Islam di Asia Timur. Asia Ada Timur itu mana? Cina. Oke. Cina. Ada di kota Xi'an, Yunnan, Kanton, dan Ningxia. Ya. Nah, terus tokoh pentingnya ada Laksamana Cheng Ho, membawa misi perdamaian. Terus penerjemah dan ulama lokal seperti Said Ajal. Terus kemudian peninggalan besar ada Masjid Raya Xi'an, makam Muslim kuno di Kanton. Terus ada kaligrafi Cina, Arab atau seni sini. Oke, sudah. Terima kasih. Sekarang Mas Firman, ayo maju Mas. Terangkan itu apa? Ini tulisan Bu. Apa ini peradaban Islam di peradaban Islam di tengah Asia Asia Tengah? Tengah. Oke, silakan. Oke, wilayahnya ada Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Iran bagian timur. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Ayo saudara Angga. Ayo saudara Angga. Silakan. Ini saya Asia Selatan Bu, bagian India. Oh iya, silakan. Ya. Ada sini, tidak terlihat itu Oke nanti. oke. Terus Bu, Ya itu dinasti-dinasti Islam dipresentasikan. di India. Satu yang pertama Kesultanan Delhi dan yang kedua dinasti Mughal. Ya, Dan terus tokoh besar ini kok orang. Tokoh besar Mughal, tokohnya Babur. Pendiri Ya. dinasti Mughal, Akbar Oke, Shah. sudah, Sudah. silakan duduk. Banyak banyak. Oh, iya, Oh, iya, iya.
Mas. Oke, dari penjelasan teman-teman tadi sudah diketahui ya apa saja tokoh-tokohnya, apa saja peradaban Islam di sana yang berkembang ya. Iya, Bu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit dari penyampaian teman-teman tadi. Jadi Asia Barat itu namanya itu bisa disebut dengan Timur Tengah. Itu wilayah penting karena Islam lahir di sini ya. Yang tadi termasuk Arab juga. Ini perkembangan utamanya adalah lahirnya Nabi Muhammad, masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan juga Baghdad berkembang menjadi pusat ilmu terbesar di dunia yaitu Baitul Hikmah. Selanjutnya ada Asia Tengah. Asia Tengah ini wilayahnya melahirkan ilmuwan besar di dunia Islam. Perkembangan utama kota Samarkand, Bukhara, Khawarizm. Nah, ini adalah kota-kota yang ada di Asia Tengah. Kontribusi peradabannya seperti perkembangan aljabar dan algoritma, kemajuan kedokteran, astronomi tingkat tinggi, pengembangan ilmu hadis. Selanjutnya tadi Asia Selatan. Nah, Asia Selatan ini kota-kotanya ada ini, India, Pakistan, Bangladesh. Wilayah kejayaan dinasti Mughal yang mencegah perkembangan yang megah. Perkembangan utamanya yaitu Islam berkembang melalui Kesultanan Delhi, kemudian mencapai puncak kejayaan di bawah dinasti Mughal. Ya, seperti itu ya. Ya. Terus selanjutnya Asia Tenggara. Asia Tenggara ini yang pertama wilayahnya di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura. Berarti kita ini di Indonesia berarti termasuk dengan Asia Tenggara. Islam berkembang secara damai melalui perdagangan dan dakwah. Kontribusinya seperti ini, menyebarkan melalui perdagangan Muslim. Wali Songo, wilayahnya melahirkan kerajaan Islam maritim. Kontribusi peradabannya berdirinya pesantren, surau, dan pusat pendidikan Islam dan lain sebagainya. Terus selanjutnya Asia Timur itu di Cina ya. Asia Timur itu di Cina, komunitas Muslim berkembang sejak abad ke-7 Masehi. Perkembangan utama perdagangan Arab datang ke Cina dan membentuk komunitas Muslim pertama di Kanton dan Xi'an ya. Kontribusi peradabannya Masjid Raya. Jadi di Cina itu ada Masjid Raya namanya Xi'an, masjid tertua bergaya Cina. Diplomasi dan perdagangan antara Cina dan dunia Islam. Munculnya seni kaligrafi Arab bergaya Cina, namanya Sini Style ya, seperti itu. Selanjutnya, hikmah pelajari perkembangan peradaban Islam. Nah, ini ada hikmah yang harus kita ambil setelah mempelajarinya ya anak-anak ya. Yang pertama, peradaban Islam di Asia mengajarkan kita bahwa ilmu, persatuan, akhlak baik, dan toleransi adalah fondasi yang mampu melahirkan kemajuan besar dalam kehidupan umat Islam. Umat manusia. Oke, selanjutnya ini ada sedikit, tak ada kejayaan. Ini motivasi ya untuk kalian, tak ada kejayaan tanpa kerja keras. Peradaban Islam di Asia membuktikan bahwa sesungguhnya disiplin dan kejujuran adalah fondasi yang membangun kekuatan. Dari pelajaran yang tadi kita pelajari, jadi di sini kita diajarkan kesungguhan yang amat sungguh. Dalam peradaban Islam kita kan nggak langsung jaya ya pastinya Islam dari bawah, tapi berkat kesungguhan para ulama dan lain sebagainya penerus Islam, maka Islam bisa jaya di daerah-daerah, terutama daerah Asia, di benua Asia. Baik, dari sini teman-teman ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sekarang Ibu akan menunjuk kalian memastikan apakah kalian paham dengan mata pelajaran hari ini. Oke, paham, sangat paham. Oke, sekarang Intan, Ibu akan menunjuknya. Ibu kasih pertanyaan. Kota Bukhara dan Samarkand terletak di wilayah mana tadi? Asia Tengah. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Mbak Intan. Oke. Terus sekarang Mas Angga. Bagaimana terkenal bangunan terkenal Taj Mahal berasal dari India. peradaban Islam di Asia Selatan. Pintar sekali. Alhamdulillah sudah ya. Berarti anak-anak hari ini telah memahami pelajaran yang Ibu kasih. Sudah. Ya, sangat paham ya semuanya. Sangat. Oke. Sangat.
Oke, terima kasih. Anak-anak hari ini mata pelajarannya suka apa tidak? Suka. Sangat suka ya. Oke. Semangat tidak hari ini? Semangat, harus semangat ya anak-anak ya. Oke, berhubung hari ini kelas berjalan dengan baik dan kondusif, anak-anak semangat dan memahami materi yang telah kita pelajari hari ini. Waktunya sudah habis, jadi kita selesaikan pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di pertemuan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Cepatnya gue gak. Siap.